siang teman-teman Generasi Bisa Banget. Ketemu lagi barengan sama gue Kresna Julio di Generasi Bisa Banget Skill Up Project. Oke, bagaimana rasanya? Karena kan kita udah break seminggu nih. Jadi kita kemarin itu ketemu di Generasi Bisa Banget Skill Up Project episode 1. 2, terus kita break seminggu, sekarang kita ketemu lagi di episode ketiga. Lumayan kangen deh gue sama Generasi Bisa Banget. Oke, sebelum kita memulai acara ini, gue pengen nyapa dulu buat lu Generasi Bisa Banget yang sudah mampir ke YouTube kita. Halo buat Puspita, terus halo juga buat Tika, halo juga buat Tania, halo juga buat Rido. Pokoknya masih banyak lagi, nanti bakal gue baca ya. Oke, dan sebelum kita memulai, biarkan gue mengucapkan selamat datang buat kamu Generasi Bisa Banget. Tentunya di acara Generasi Bisa Banget Skill Up Project. Yes, presented by Bear Brand in collaboration with Inspigo Inspiration on the Go. Jadi mungkin buat kamu yang baru bergabung hari ini, aduh Jul berarti gue telat dong. Tidak apa-apa. Walaupun ini episode ketiga, kita masih ada besok episode keempat. Sekali lagi better late than never ya. Nah mungkin buat yang baru bergabung kayak, tapi emang di episode 1 sama 2 ngebahas apa sih? Nah, jadi gue remind lagi nih. Kemarin di episode 1 kita sudah bareng-bareng ngebahas tentang reach your goals in uncertain condition. Barengan sama Lizzie Para dan juga ada Samuel Ray. Gue inget banget Lizzie sama Sam juga sempat bilang bahwa jangan mau menyerah. Di situasi pandemi seperti ini, lo sebagai Generasi Bisa Banget, lo tetap harus punya yang namanya goals. Kalau lo ngerasa tapi goals yang udah gue bikin semuanya berantakan karena pandemi. Oke, so let's reset the goals. Jadi kayak apapun yang terjadi, ketika lo ngerasa, wah tapi gue udah gak bisa ngapa-ngapain nih karena gue merasa goals gue udah gak bisa lagi gue penuhin. Nah, kata mereka adalah reset your goals. Lo bikin goals baru yang kira-kira bisa lo penuhin di tahun ini. Nah, di episode kedua kita juga udah bareng-bareng sama Marcella FP sama Dr. Jimmy juga. Kita ngebahas how to build a strong mental health. Karena gue inget banget Cecel sempat bilang kebiasaan Cecel sebelum tidur adalah menulis. Lu kebayang gak lu semua nonton rakor dia menulis, gimana gak jadi tuh buku. Karena sebenarnya menulis itu adalah salah satu cara supaya lo bisa berdamai dengan diri lo sendiri. Salah satu cara supaya lo bisa berdamai dengan hal-hal yang selama ini lo ributin. Karena emang kuncinya untuk membangun mental health yang baik di era pandemi ini adalah ya lo harus berdamai dengan semuanya. Seperti kata Dr. Jimmy, lo harus berdamai dengan diri lo harus berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa lo taklukkan. Karena then again, walaupun kita Generasi Bisa Banget, kadang-kadang emang ada beberapa hal yang ya kita nggak bisa taklukan gitu. Nah, ketika kita sudah ngobrol bagaimana cara membangun mental kita, hari ini saatnya kita omongin tentang unleash your creativity while di rumah aja. Mental lo udah dibikin, goalsnya udah lo reset. Nah hari ini saatnya kita untuk unleash creativity. Barengan sama siapa? Lo udah lihat dong, ada Danila dan juga ada Ernanda Putra. Tapi nanti ya, karena sebelum itu gue pengen ingetin dulu buat kamu Generasi Bisa Banget di rumah. Jangan lupa, lo bisa dapetin juga e-sertifikat sama ada hadiah. Lo bisa berlangganan premium Inspigo 2 minggu. Caranya seperti apa? Silahkan di scan barcode sebelah kanan layar. Oke, dimunculkan. Nah, tuh cakep. Lo scan dulu. Jadi kalau lo scan, lo bisa ikutin dan lo bisa memenangkan e-sertifikat dan juga ada paket berlangganan Inspigo Premium selama 2 minggu ya. Udah lo scan QR code-nya, lo tinggal ikutin aja live quiz-nya. By the way, buat kamu juga nih Generasi Bisa Banget di rumah yang pengen tampil, Jul gue pengen dong nanya langsung ke pembicaranya, gue pengen ngobrol-ngobrol langsung sama Danila, sama Ernanda, bisa. Yang pertama lo follow dulu Instagram @bearbrand_id ya, make sure lo udah follow @bearbrand_id. Habis itu lo bisa langsung ke web kita di generasibisabanget.inspigo.id. Gue ulang ya, generasibisabanget.inspigo.id. Jadi di sana lo bisa ikutin beragam activity lainnya, juga lo bisa ngobrol langsung dengan narasumber kita. Oke, sebelum acara kita mulai, Danila udah siap, Ernanda juga udah siap. Bagaimana kalau kita membuka Generasi Bisa Banget Skill Up Project hari ini dengan hal yang sehat-sehat. Karena seperti biasa, kita punya healthy tips dari Petite Diva. Let's go! Mau normal atau new normal? Kami harus selalu fit dan siap hadapi situasi. Kreatif cari solusi,
dan kolaborasi. Kami generasi penuh inspirasi, kami generasi bisa banget. Bear Brand, rasakan kemurniannya dari Nestle. Halo, kenalin nama aku Diva. Saat kondisi seperti sekarang ini, makin besar alasan kita untuk harus selalu jaga kondisi. Sebagai generasi bisa banget, aku selalu jaga kesehatan dan selalu berusaha positif, tetap kreatif, dan produktif dalam segala hal. Pokoknya pantang berdiam diri dan galauin kondisi. Dalam acara generasi bisa banget Skill Up Project ini, aku ingin mengajak kalian untuk terus sehat dengan berbagi aneka tips seru dan bermanfaat buat stay fit di era new normal ini. Nah, kali ini aku pengen bagi tips easy and quick chair stretch and workout. Stay tune ya! Oke, sebelum kita ke main workout, ada baiknya kita melakukan warm up dan stretching. Gunanya adalah untuk mengaktifkan otot-otot, tendon-tendon yang ada di tubuh kita sehingga kita tidak mudah terkena injury. Oke, ada 5 gerakan dan kita akan mulai dari upper body dulu, lalu ke lower body. Oke, yang pertama adalah tricep stretch. Kiri dan kanan 10 hitungan. Oke, kita mulai. Push ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganti. Push ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya adalah shoulder rolls yang kedua, yaitu pertama ke depan, lalu 10 hitungan ke belakang. Oke, kita lanjut. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lalu ke belakang. 10 juga, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selanjutnya aku akan putar chairnya. Kita akan melakukan chair downward dog. Oke. Ini adalah untuk merenggangkan otot di belakang ya, hamstring dan juga back. Oke. 10 hitungan, stretch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Selanjutnya adalah leg kicks. Kalian bisa pegangan aja di bangkunya, lalu tendang kakinya ke depan. Dan tangan kanan, kalau kalian mulai dari kaki kiri ke depan, oke? 10 hitungan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, satu lagi. Bisa dipindahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang terakhir adalah untuk paha bagian depan, kita akan stretch 10 hitungan mulai dari sebelah kiri dulu. Oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganti kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang kita lanjut ke main workoutnya. Konsepnya adalah Tabata Base Workout, di mana Diva punya 5 gerakan hari ini, dan pergerakannya adalah 20 detik, dan istirahatnya 10 detik. Diva akan menunjukkan gerakannya dalam 1 round, tapi kalian harus ulang sampai 4 rounds ya.
Nah, sekarang Diva mau aktifkan timer Diva dulu ya. Oke, gerakan pertama adalah incline plank shoulder touch. Oke, di posisi plank, go! Nah, ini gerakannya kalian harus solid bagian hipsnya, jangan jatuh seperti ini ya, tetap dikunci perutnya. Lalu pelan-pelan sentuh shoulder kalian, satu persatu. Masih ada 5 detik lagi. 2, 1, 10 detik, rest. Oke, selanjutnya adalah seated oblique twist. Jadi ya kita sambil duduk. 3, 2, 1. Twist, sentuh ujung elbow kalian ke lutut. Oke, badan tegap. Keep going. Sedikit lagi. Rest. Selanjutnya adalah hip thrust, oke? Oke, ini adalah posisi pertamanya. Go! Oke, lihat ke arah depan terus. Oke, pelan-pelan. Yang penting formnya solid. Oke, squeeze pantat kalian pas di atas. Selesai. Gerakan selanjutnya adalah dips, oke? Kita akan siapkan posisi awal. Go, ke bawah, push ke atas. Oke, tegak badannya. Oke. Selesai. The last one adalah lunges. Nah, aku akan pindahkan bangku yang ke sini. Kita akan lunges. Oke. Tegak ya, jangan lihat ke bawah, tapi lihat ke depan. Oke. Pegangan. Nggak apa-apa, biar seimbang. Selesai. Gimana? Seger kan? Nah, itu dia tips easy and quick chair stretch and workout. Stay positive, stay creative, and stay productive. Jangan kemana-mana ya, karena setelah ini akan ada talk show dari Ernanda Putra dan Danila Riyadi. See you tomorrow! Wow, luar biasa. Hanya seorang Putih Diva yang ya segala udah lunges, udah plank, masih bisa senyum. Hebat kamu Putih Diva ya. Terus tadi ada yang komen di YouTube, Julio coba dong dilakuin. Jangan ngada-ngada, kita nge-MC. Jangan sampai abis videonya Diva, gue lakuin baju gue transparan. Udah ya. Tapi bener juga katanya Diva, karena dia bilang adalah di masa pandemi ini kita tetap harus stay produktif. Dimanapun dan kapanpun kita berada. Gue setuju. Karena emang salah satu hal paling penting adalah lo harus menjaga kesehatan lo. Lo harus menjaga fisik lo. Walaupun pandemi, oke, let's say gym pada tutup dan segala macam. Ya makanya di acara Generasi Bisa Banget Skill Up Project powered by Bear Brand ini, in collaboration with Inspigo ini, kita mengadakan healthy tips supaya lo bisa tetap menjaga kesehatan lo. Karena dengan tubuh yang sehat lo bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi. Betul? Karena kalau kita lihat nih semenjak pandemi kayaknya banyak banget. Oke, lo lihat deh teman-teman lo, semenjak pandemi banyak banget yang tiba-tiba jago masak, terus yang tiba-tiba apa aja bisa dibisnisin. Bisa jualan puisi, bisa jualan buku tulis, I don't know, masak gitu. Bahkan gue punya temennya ramen girl, walaupun dia lagi masa pandemi seperti ini, tapi tetap mengeluarkan lagu, which itu bisa dibilang adalah seseorang yang sangat kreatif sekali. Tapi hari ini kita juga kedatangan 2 orang yang sangat kreatif, karena kan banyak banget yang komen di YouTube, aduh gue tuh punya banyak inspirasi Jul, tapi gue gak tahu how to make it happen. Gue punya banyak hal yang pengen gue lakuin, tapi gue gak berani. Gue punya banyak hal di pikiran gue, tapi gue gak tahu mulai dari mana. Nah, maka dari itu sekarang kita bakal undang 2 pembicara kita yang keren banget. Ada Danila sama Ernanda, hanya di Generasi Bisa Banget Skill Up Project. Don't go anywhere, stay put.
Mau normal atau new normal? Kami harus selalu fit dan siap hadapi situasi. Kreatif cari solusi dan kolaborasi. Kami generasi penuh inspirasi. Kami generasi bisa banget. Bear Brand, rasakan kemurniannya dari Nestle. Oke, welcome back di Generasi Bisa Banget Skill Up Project powered by Bear Brand in collaboration with Inspigo, Inspiration on the Go. Seperti yang tadi gue bilang ya, kalau di Generasi Bisa Banget Skill Up Project kali ini, kita bakal membangkitkan tuh aura-aura kreatif yang ada di diri lu. Misalkan nih jiwa-jiwa kreatif, jule-jule kecil dalam diri gue tuh memberontak. Karena sebenarnya tuh banyak yang gue pikirin, tapi gue nggak tahu how to make it happen. Gimana cara ngelakuin itu semua. Nah, kita sudah kedatangan Danila Riyadi dan Ernanda Putra. Halo. Halo. Oke, sebelumnya kita juga pengen ingetin lagi buat generasi bisa banget di rumah kalau syuting ini dijalankan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi di sini semua kru kecuali kita bertiga semuanya pakai masker. Tadi ada yang nggak pakai masker, dia tiba-tiba jalan keluar cuk, tapi tutup mulutnya pakai jaket. Kasihan banget, kayak lagi flu berat. Kayak kehujanan ya? Yoi, jatuhnya kayak Kang Ojek. Itu. Nah, makanya kalau di sini posisi gua dan Danila sama Eranda juga jauh banget. Mereka juga ya sebenarnya jauh ya. Mereka juga jauh kok ya. By the way, Danila, Ernanda, kita mulai dari pertanyaan yang sangat tidak biasa ya. Karena emang di acara Generasi Bisa Banget ini kita selalu mengeluarkan pertanyaan yang bakal bikin lo kayak ih gue mau pulang deh gitu. Udah siap pertanyaan pertama? Siap. Udah siap? Siap. Oke, apa kabarnya? Baik. Iya, baik. Baik, Danila, alhamdulillah. Ernanda baik. Dari Sukabumi ya katanya Ernanda? Lumayan jauh ya. Jauh. Ceritain dong. Lumayan bisa makan durasi tuh. Gimana dari Sukabumi ke sini? Apa nih? Ininya apa? Perjalanannya. Iya. Lumayan Macet nggak sih? Enggak sih, ternyata pas banget kayak tadi di apa namanya di Maps juga dibilang 3,5 jam Aha. dan pas banget 3,5 jam. Jadi tadi jam 6 jalan, terus kebetulan kayak siap-siap dulu di rumah kan dekat sini. Akhirnya baru ke sini. Oke, Gitu. abis syuting balik lagi ke Sukabumi? Balik lagi. Oke, jadi buat kamu generasi bisa banget, nanyanya nggak usah macem-macem ya. Ini temen gue capek ya, jadi tolong jangan menguras otak ya. Canda-canda boleh. Tapi by the way kan Aman. seperti yang kita tahu ya teman-teman bahwa di sini kita pengen ngobrol sama generasi bisa banget. Nanti juga ada teman-teman di rumah pengen nanya sama kalian, boleh ya? Boleh. Oke, banyak banget kegiatan yang terhambat kah selama pandemi ini? Dari Danila dulu? Banyak sih. Banyaknya banyak banget. Aha. Terus ya memang ada sedikit apa ya kayak jadi harus ngeriset gitu. Ya ini gimana nih harusnya tahun ini dijalanin tapi nggak bisa gitu. Tapi gimana caranya supaya energinya tetap ada. Oke, kalau Ernanda? Planningnya tuh tadinya 2020 itu kita apa ya di kantor Makna ya. Iya. Itu tuh melakukan banyak hal lah gitu kan. Jadinya tiba-tiba kagetan kayak gini, akhirnya semuanya harus shifting, berubah gitu loh. Nah cuman berubahnya juga kita juga apa untungnya juga apa ya nggak boleh terlalu lama dramanya gitu kan. Oke. Jadi kayak ngumpulin anak-anak, terus kita bilang guys, ini keadaannya kayak gini, walaupun planning kita nggak berjalan sesuai rencana, cuman the show must go on gitu kan. Karena kita juga harus kerja, harus tetap makan ya nggak sih? Betul. Gitu jadinya juga ya udah ini saatnya kita di push to the limit gitu. Jadi ayo bareng-bareng gitu. Oke, tapi kalau lo sendiri nih Mas Nanda, lo kan sebagai what should I say? Creative planner. Iya. Oke, sebagai seorang creative planner gitu. Apa sih yang ada di pikiran lo tentang pandemi COVID-19 ini? Apakah pandemi ini menjadi sesuatu yang telah menghambat kegiatan lo dan semua keproduktivitasan lo? Karena bisa kita lihat ya, mungkin teman-teman juga tahu Ernanda Putra adalah seseorang dengan semua ide-idenya, semua kreativitasnya. Nah, apakah pandemi ini justru menghambat lo atau lo ngerasa justru di pandemi ini gue melahirkan banyak hal? Iya. Itu awalnya mungkin terhambat gitu kan. Nah, cuman pada akhirnya
kita kan apa ya, pada dasarnya seorang manusia yang ketika lo ada halangan di push gitu kan lo juga makin kreatif menurut gua gitu loh. Oke. Jadi kadang sesuatu itu kadang orang tuh harus kepepet dulu gitu loh. Biasanya iya gue tuh gue pribadi kayak gitu kan. Kalau misalnya makin kepepet, kadang gue malah keluar nih idenya gitu. Kadang gue malah unleash potensial gue yang gue even nggak tahu gitu kan. Anak-anak pun gitu. Jadi waktu gue kumpulin kayak, ya kita bisa ngapain ya? Oh iya mas, karena apa namanya kita banyak waktu sekarang, mendingan gue juga bilang ke anak-anak, mendingan kita kayak lihat deh planning kita yang dulu yang nggak jalan apa sih gitu, project-project internal misalnya gitu. Jadinya ya udah apa yang misalnya kliennya pending, kitanya jadi punya banyak waktu untuk mikirin hal lain gitu loh. Kan makin banyak waktu sebenarnya di rumah kan. Iya gitu. betul. Nah, jadinya ya kan. Nah jadinya mikirin kayak oke, apa ya, gue belum selesaiin ini mas, kita urusin website yuk. Gue kantor gue 6 tahun, bayangin nggak ada website, dan itu selalu jadi project kedua. Iya. Dan akhirnya website gue kelar 2020. Gitu. Itu kayak oke, finally itu selesai satu. Terus project-project internal kayak mungkin Danila juga tahu, waktu itu pernah diundang di Magna Talks juga kan. Akhirnya kita daripada nunggu bola, kita ya udah kita jemput bola sekarang gitu loh. Kita tawarin program apa segala macam gitu kan. Terus satu lagi juga ada apa namanya Magna Coffee, kita kayak malah keluarin berbagai produk jenis baru untuk ya udah untuk nemenin orang-orang di rumah kayak gitu loh. Jadinya kayak oh sebenarnya banyak banget yang bisa kita kerjain, cuman kita nggak sadar aja dan merasa selalu nggak punya waktu gitu kan. Betul, karena tadi Mas Nanda aja ngomong ternyata banyak banget yang dia lahirin. Bahkan siapa sih yang nyangka kalau ternyata restoran itu di Indonesia lu bisa mesen dari apps, lu bayar dari apps, lu sama sekali tidak ngelakuin kontak dengan waitersnya. Maksudnya ya kalau nggak ada pandemi ini kita nggak tahu kalau negara kita bisa secanggih itu toh. Gitu. Nah, kalau Danila sendiri nih sebagai seorang musisi, aktris, apa ya? Kedepannya mau jadi apa sih? Mau jadi komedian ya kayaknya? Pesulap. Gue setuju pesulap. Gue rasa Pak Tarno butuh pasangan. Kasihan dia sendirian terus ya. Nah, Danila, kalau menurut lo pandemi ini apakah menjadi hal yang ngehambat lu? Karena kan kalau kita dengar-dengar ya, banyak banget penyanyi yang katanya sampai ada satu teman gue dia kehilangan like 39 job. Dan gue yakin pasti bisa lebih dari itu gitu. Nah, kalau lo sebagai orang yang bergerak langsung di dunia hiburan gimana menurut lo pandemi ini? Apa ya? Kalau dilihat jeleknya sih banyak sebetulnya, kayak misalnya manggung. Kita tuh kan biasa manggung secara live gitu, maksudnya di panggung. Ada penonton. Ada penonton, karena sebetulnya bukan kita yang ngasih energi ke mereka, tapi mereka yang justru ngasih energi ke kita. Itu yang kita kehilangan. Terus yang kedua, apa namanya? Kayak mau rilis sesuatu gitu, aku ngerasa tidak bisa semudah yang biasanya gitu. Karena sebetulnya cara kita mempresentasikan karya kita itu bukan dari virtual aja gitu. Kita harus secara langsung lah, intinya aku terbiasa untuk secara langsung presentasiin lagunya. Cuman kalau dilihat dari sisi positifnya itu, ini kayak apa ya, kayak ngasih, kayak detox sih sebetulnya. Detox buat diriku sendiri, buat satu tim, lebih kayak kita mikir gitu. Kemarinan itu kita jarang banget evaluasi satu tim, tapi tahun ini kita semua evaluasi untuk mempersiapkan tahun berikutnya gitu. Jadi kita lebih ke apa namanya, oke, kalau misalnya nanti ada showcase mau bikinnya seperti apa, jadi dimasak dari tahun ini. Kayak sekarang tuh tahunnya istirahat gitu, walaupun emang kangen sih bangun pagi ke bandara dalam keadaan bad mood gitu ya. Kita kangen gitu, dan itu yang justru membuat kita jadi oh berarti nanti ketika ada lagi panggung berikutnya kita udah nggak bad mood lagi, good mood jadinya ketika ada bandara gitu. Betul. Walaupun memang secara kreativitas aku mandek, aku nggak nemuin apa-apa, tapi justru di situ aku ngerasa berarti ini saatnya aku harus cari tahu, kayak bentuk pengenalan diri lah, pendewasaan diri sih lebih tepatnya. Oke, jadi emang sebenarnya produktivitas itu kita nggak bisa mengukur dari karya doang. Kadang-kadang lo kayak meningkatin apa yang ada dalam diri lo aja itu sudah bisa dibilang produktif tentunya. Nah tapi kan Danila sebentar ada nyamuk depan muka saya, tapi kan kira emang lagi mau nanya gitu. Kenapa jadi dancer tiba-tiba? Tapi kan Danila lu kan as a musician gitu, itu adalah sebuah profesi yang bekerja itu
bisa dibilang makhluk sosial sesosial-sosialnya. Dari dapur rekaman, itu ada banyak tim. Ya. Terus lo manggung, ada banyak band, bahkan ada penonton ribuan di depan lo. Nah, ketika suddenly kita disikat sama pandemi COVID-19 gitu, lo pernah mengalami kesulitan-kesulitan tertentu gak sih sama tim-tim lo gitu? Misalkan sama anak-anak band lo. Ya kalau palingan kalau manggung aja sih, cuman ya itu dia tadi bener kata Kananda, kalau misalnya kita udah kepepet lebih kreatif lagi. Terus entah kenapa apa ya, kayak kita punya daya survive yang tinggi gitu sebetulnya manusia. Kayaknya manusia emang paling kuat deh bertahan coy. Emang jadi kita kan akan cerita gimana caranya supaya kita bisa mencapai target. Kayak kemarin aku rilis single, cuman kan nggak bisa secara langsung rekaman. Betul. Kan. Jadi kita rekamannya virtual, kirim-kirim data dan lain semacamnya. Semua tuh serba virtual semuanya gitu. Rekaman virtual itu pakai aplikasi? Pakai apa ya? Pakai software musik sebetulnya. Cuman kita ngirim via apapun lah si data ini. Oh si ini udah take drum misalnya gitu. Terus datanya dikirim nanti di mixing kayak gitu-gitu. Kita nggak perlu ketemu langsung. Karena gue sebagai rekan jelata gue mikirnya lo rekaman pakai Zoom. Lah gue aja sama temen gue siaran pakai Zoom aja putus-putus. Jadi lo-fi nanti lagunya kayaknya. Oke, nah itu tadi dari Danila seorang musisi ya teman-teman. Nah kalau lo sendiri nih Mas Nanda, lo sebagai seorang yang juga bekerja di industri kreatif ya, lo butuh berapa bulan sih untuk bangkit? Oke, mari kita hitung mungkin Indonesia itu kita ngalamin literally lockdown itu PSBB maksud gue itu di akhir Maret. Akhir Maret ya. Nah, dan gue jujur dari akhir Maret sampai awal Mei itu gue benar-benar kayak gue rasa semua juga merasa tertekan banget, gak bisa kemana-mana. Kok gue maksud gue ya, Mas Nanda. Nah, lo butuh waktu berapa lama nih untuk kayak akhirnya, oke guys, mari kita bangkit. Gue jujur gue cukup lama sih sebenarnya. Satu hal yang gue shock banget waktu itu, gue tuh orangnya cukup old school gitu loh. Jadi gue tuh suka banget ketemu ngobrol gitu loh, dan face to face tuh buat gue real banget gitu kan. Sungguh jadi ekstrovert itu, pemirsa. Iya itu buat gue gue sebenarnya introvert katanya. Oh ya? Cuman lo suka ketemu orang. Enggak ketemu orang tuh dalam artian kalau ngumpulin tim sama anak-anak kantor tuh gue nggak suka kayak di screen gitu kan. Even gue istilahnya gue mendingan telepon daripada chatting, kebayang nggak? Nah kayak gitu. Jadi gue pengennya direct langsung aja gitu. Nah itu gue ada tuh masa-masa yang kayak aduh gue harus buka Zoom terus putus-putus lah, mood gue kayak nggak kebayang. Anak-anak kayak biasanya gue ketemu mereka tuh lagi seger nih kayak bangun tidur kuyu banget gitu kan. Jadi kayak itu kan ngaruh kan ke mood kita semua gitu loh. Jadi sampai akhirnya kayak ada satu momen gue kumpulin guys, gue terus terang sama mereka gitu, gue nggak mood banget sebenarnya gitu kan ini, cuman ya itu kita harus survive gitu kan, kalau nggak kita bisa nggak gajian bulan depan, let's say kayak gitu kan, bilangnya kayak gitu. Terus anak-anak juga setuju, akhirnya kita juga ya namanya manusia kan, surviving skillnya diuji banget sampai akhirnya ya udah kita bikin apapun, ya udah kita manfaatin yang ada gitu loh. Ujung-ujungnya ya udah gue mau nggak mau kayak belajar Zoom lah, terus belajar banyak hal supaya kerja gue lebih efektif kayak gitu-gitu loh. Jadinya ya kita harus manfaatin itu sih sepinter-pinternya kita gitu kan. Tapi emang berarti don't judge the book by its cover ya, karena selama ini gue berpikir Mas Nanda adalah orang yang kayak sungguh melek teknologi gitu loh, kayak wow Zoom adalah aku banget, aku adalah Zoom adalah aku. Justru lu tertekan banget ya ketika harus melakukan semuanya melalui dan digital gitu. Iya, dan gue merasa ya untungnya ada pandemi ini, jadi gue tanpa sadar gue meningkatkan skill gue baru lagi gitu loh. Oh gue jadi tadinya cukup gaptek, gue jadi ngerti lah. Even dulu waktu itu kayak gue waktu presentasi gaptek, ini masih kaget. Ini caranya gue share screen gimana ya gitu, gue nanya anak-anak gitu kan. Guys, cuman sampai akhirnya ya udah gara-gara ini gue jadi belajar hal baru gitu kan. Yang mau nggak mau gue jalanin, dan anak-anak kadang juga kan mereka lebih milenial lah dari gue gitu kan. Jadinya gini mas caranya, gue jadi belajar juga sama mereka gitu kan, seru-seruan bareng lagi gitu. Tapi ternyata berarti seorang Ernanda Putra yang kalau kita lihat tuh kayak wow dewa nih guys, ternyata nggak tahu cara share juga sih. sorry. Ketawain lucu. Gue juga nggak tahu, tapi gue juga nggak tahu. Tenang aja. Nah, tapi untuk seorang Danila dan Ernanda ya, ini kalian sebagai orang yang bisa kita bilang
mungkin lo juga ngerasa kayak lo tuh adalah berdua orang yang sangat kreatif mungkin. Oh, kalaupun lo tidak sadar orang-orang berpikiran seperti itu at least. Oke. Nah, menurut lo berdua hal apa sih yang kira-kira bisa menyetop kekreativitasan sebentar kita berhenti. Hal apa yang bisa membuat orang sulit untuk memunculkan kekreativitasannya? Ini siapa dulu? Danila dulu. Padahal tadi mau kopas kalau misalkan. Nah, Anda itu dulu dia. yang jawab. Sudah kelihatan dari raut wajah Anda kayak wow. Yang bisa menghentikan kreativitas ya. Yang bisa nge-stop that Nge-stop. creativity. Stres kayaknya ya. Ah, bener stres. Tapi aku pribadi terkadang justru dari stres jadi ada kreativitasnya gitu. Cuman kalau terlalu stres yang ada bukan kreativitas. Jadi menurut Oke. aku pentingnya untuk kita kan lagi di tengah pandemi gini kan banyak banget asupan nih. Maksudnya energi yang masuk yang membuat kita stres, baik itu walaupun sering di rumah ataupun ya kayak Kananda tadi harus via Zoom dan lain-lain, banyak yang bikin kita stres. Tapi kita juga harus tahu caranya ngeluarin stresnya itu. Nah, ngeluarin stres itu macam-macam. Aku setuju dengan kayak olahraga itu tadi. Itu udah menjadi hal yang aku jalani sejak pandemi ya, menjadi lebih bugar gitu ya. Oke. Dan yang kedua, kalau memang pingin aku nggak tahu sih, cuman ini cukup terjadi denganku kalau aku lagi mumet, stres gitu, aku nonton film horor, habis itu aku merasa kaget, aku teriak, wah, habis itu kayak, wah enak juga nih ya gitu. Atau aku karaoke sendiri di kamar, atau main game yang membuat, pokoknya kita memang akan hold soalnya, kita akan terus terima energi yang gak enak itu, tapi kita harus keluarin juga, kalau enggak tingkat sanity kita itu bisa terganggu dan menurut aku itu yang sedikit banyak oke. menghambat kreativitas Oke. gitu kayaknya. Ini nyambung juga dari yang Danila bilang ya teman-teman, bahwa ketika lu stres. Episode lalu kita sudah ngobrol barengan sama Marcella FP how to build your mental health gitu ya. Karena kan ketika kita stres kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, ketika kita tidak berdamai, apa yang mau kita ciptakan? Itu. Kalau menurut Ernanda sendiri apa kira-kira hal yang bisa nge-stop our creativity? Biasanya sih karena justru kreativitas itu berhenti karena kita nggak ngapain itu sih, gitu loh. iya Jadi selama berapa bulan tuh? Kita udah 8 bulan kali ya di rumah ya. Betul, Nah, itu exactly tuh 8 bulan. 8 bulan itu gue makin sadar kalau gue makin nggak ngapa-ngapain, cuman misalnya jagain anak gue doang, gue tuh makin buntu gitu loh, kebayang nggak? Iya. Jadinya otaknya tuh nggak kepake gitu kan. Jadinya ya udah mulai bulan apa ya, April Mei gitu, gue kayak mulai start olahraga lah, cari kesibukan lari gitu. Terus tiba-tiba kayak apa namanya, gue punya skill baru, kayak ya udah tadinya kayak cuman istri gue yang ngerawat tanaman gitu, let's say Iya. ya kan, gue giliran gue tuh bersih-bersih lah intinya Nah. orangnya gitu kan. Cuman jadinya ya udah gue mau melakukan apapun gitu kan, karena ini saatnya untuk kita kayak coba lebih peka ke sekeliling. Gue kadang ngebayangin di rumah, oh di rumah aja sekecil itu banyak yang bisa kita lakuin gitu loh, dan banyak yang kita iya. bisa pelajarin gitu kan. Gitu ya, salah satunya misalnya kayak gue di rumah, yaitu misalnya jadwalnya jadi, gue pandemi jujur bangun jadi lebih pagi gitu. Oh, Nggak tahu ya? kenapa, iya nggak tahu kenapa gue merasa kalau gue bangun siang gue sangat rugi waktunya gitu loh. Jadi pagi oke. gue jam 5:30 bangun, biasanya kalau nggak sepedaan lari, terus selesai itu gue kayak ngurusin tanaman lah segala macam, sampai akhirnya anak gue bangun. Nah itu baru tuh hari gue dimulai gitu. Itu kayak selingannya itu menurut gue cukup seru, karena selain ngurusin rumah, apa ada anak gue juga, gue harus tektokan kantor kan. Dan itu menurut gue bikin otak gue tuh jalan terus gitu loh, muter gitu kan. Itu yang bikin gue semakin kesini ya gue rasa kayak makin produktif di rumah gitu loh, karena ya semakin lo malas-malasan, lo akan itu yang tadi yang lo bilang, Danila bilang juga, akan stuck juga di situ gitu. Jadi kadang apa ya, kita harus mancing kita untuk sibuk, untuk lo harus untuk lo bisa produktif lagi gitu kan. Bentuknya apa itu tergantung orang-orang sih, kan beda-beda juga outputnya gitu. Berarti intinya adalah panasin mesin tiap hari ya. Bener Yes. sih, jangan keadaannya bikin lo malas, lo jadi makin malas gitu kan, jangan gitu kan. Iya Gitu. sih bener. Nah tapi kalau kita flashback lagi gitu ya, kayaknya around bulan puasa 4, 5, 6 gitu, semua orang jadi masak, semua orang jualan Bener, masakan. bener. Jujur deh, Ernanda sama Danila udah masak apa aja selama di rumah? Ayo sini kita jujur yuk ke teman-teman di rumah nih. Udah pernah produce apa aja? Yang berhasil maupun tidak? Aku kemarinan bikin
pancake dari tepung gandum dan singkong. Oke, rasanya? Rasanya enak banget. Seriusan? Iyalah. Gandum? Aku tuh diomelin sama keluarga kalau masak nggak enak. Jadi harus Wow. enak. Jadi harus masak tuh harus pakai masak tuh kayak seolah-olah gini, pas kita masak, ntar kita makan tuh itu bakal jadi makanan paling enak. Karena menurut aku makan itu merupakan bentuk meditasi juga sih sebetulnya. Jadi oke. makanan harus enak, harus fresh. Ntar bagi resepnya ya. Oh, Oh, iya. tiba-tiba jadi obrolan Iya, Cin. ibu-ibu. Oke. Oke, Cin. Bagi ya, Bun. Kalau Mas kalau Mas Nanda udah pernah masak apa aja selama di rumah? Gue kebetulan dimasakin. Jadi gue bantu-bantu istri gue masak sesuatu gitu. Aha. Nah jadi gara-gara waktu apa namanya, kalau gue yang masak kayak berantakan deh, jangan. Jadi gue bagian bersih-bersih aja, Iya cuci sih. piring gitu. Karena sepertinya belajar share screen aja lumayan makan tenaga Nah ya buat iya Anda itu ya. kan, kebayang kan. Apalagi Nah belajar jadinya masak. kalau gue mungkin lebih ini ya, banyakan di rumah, jadi istri gue tuh banyak BM-nya gitu kan. Kayak Iya dia sih, pengen, benar. aku pengen bikinin kamu ini deh gitu. Oh ya udah, kamu butuh apa? Gue jadi rajin tuh. Kamu butuh apa? Telur, bayam, gue tuh keluar, naik motor, Seru belanja, terus dia yang masakin, terus gue cuci piring kayak gitu loh. Jadinya ya kita tag team aja gitu kan di rumah Oh, gitu. oke. Jadinya menurut gue kita boleh belajar sesuatu gitu kan. Cuman ada kalanya misalnya lo sekosan sama temen lo gitu ya udah lo tag team aja gitu kan. Jadi nggak usah semua-muanya lo lakuin, cuman efektif aja dan at least lo bisa sama-sama ngasilin sesuatu dan produktif kayak gitu. Ah, Kebayang iya kan? iya iya, kebayang. Oke, dan satu hal yang akan muncul ketika kita di rumah terus itu pasti lo bakal jenuh, lo bakal bosan karena lo tidak dibolehkan kemana-mana pada saat itu. Bahkan mungkin sekarang juga kalau kita nggak ada keperluan pun kita nggak keluar kan. Nah, gimana sih caranya seorang Danila sama Mas Nanda gitu untuk mengatasi kejenuhan itu? Makan satu ya. Makan Iya. itu merupakan Yang hal tadi yang pancake membuat gue singkong tidak- itu ya yang enak. macem-macem sih. Hmm. Makan terus aku sebetulnya nggak begitu suka nonton ya. Jadi sebetulnya pandemi ini adalah momen dimana akhirnya aku bisa bermain game lagi gitu. Jadi Game apa? Ya PS. Oh, gue kira Among Us. Enggak. Sorry. Jadi ketika ada pandemi gitu kan, kalau waktu tahun lalu kan karena kalau main game sekali tuh udah nggak bisa berhenti gitu. Jadi pada saat ini aku mengatasi kejenuhan ya dengan main game, terus nanem juga karena banyak banget teman yang tiba-tiba ngirimin biji gitu kan. Dan aku jadi pingin tahu gimana sih cara numbuhinnya. Jadi sebetulnya malah jauh lebih banyak kegiatannya daripada yang Sebelum kita biasa di sebelumnya. rumah. Sebelumnya banyak kegiatannya, cuman kalau yang ini kegiatannya wow banget gitu lah, kayak nanam terus masak dan jadi bahkan aku sampai tahu ya sedikit banyak soal otomotif mungkin kayak gitu-gitu. Jadi banyak yang aku browse di internet yang dari yang paling bagus sampai yang sebaliknya itu menurut aku udah mengobati kejenuhanku sih. Kegiatan Anda seperti Dora the Explorer ya, kalau saya lihat ya, Iya, saudari Danila ya. Wow, sangat mengeksplor. Salut buat Explore saya. salut Explore buat banget. Danila. Nah, kalau Mas Nanda, bagaimana cara ngatasin kejenuhan? Karena satu hal yang gue lihat ya, mungkin teman-teman juga semua tahu kalau rumahnya Mas Nanda tuh bagus gitu, keren. Enak lah untuk kita mungkin spend the weekend di situ gitu. Nah, tapi kalau 8 bulan ya kita KO juga kan. Nah, gimana caranya untuk ngatasin kejenuhan itu? Ada sebenarnya 8 bulan ini banyak banget sih, setelah gue juga sadarin begitu kemarin diundang ke sini gitu ya. Kan baca listnya kayak pertanyaannya, oh iya gue kayaknya 8 bulan ini udah banyak banget yang gue lakukan gitu kan. Satu, gue sempat renovasi rumah, bayangin. Jadi saking gabut dan pengen banget kerja yang enak di rumah, akhirnya gue bikin satu ruang kerja di rumah gitu. Seru banget. Jadi iya, dan belajar kayak belajar ngedesain sendiri, kan backgroundnya kan desain grafis kan, bukan Iya. interior gitu. Cuman memang suka utak-atik kayak gitu. Jadi coba ngedesain ruangan, akhirnya ya udah bikin ruangan. Itu satu. Nah terus satu lagi emang dari dulu suka tanaman sih. Istri kan juga suka kan koleksi gitu. Jadinya gue punya kegiatan baru pagi-pagi itu selain nyirem yang dari dulu selalu nyirem. Ini sekarang kayak belajar mindahin pot gitu loh. Terus belajar ini tanaman apa aja mesti dipilah-pilah. Kalau udah akarnya banyak digunting, cari pot yang lebih besar kayak gitu-gitu loh. Jadinya bercocok tanam di rumah kayak gitu.
sebenarnya banyak banget jadinya kegiatan yang apa ya yang gue lakukan di rumah gitu gara-gara pandemi ini gitu. Oke, berarti sekarang lo lagi suka banget sama tanaman. Iya benar. Yang paling lo suka apa Mas di rumah lo? Yang paling lo sayang sekarang? Lo Gua ajak tuh- ngobrol gak sih tanaman lo tiap pagi? lumayan. Iya kan? Karena Soalnya memang caranya ternyata begitu gitu loh. Jadi mereka kan makhluk hidup. Kan? Iya. Makhluk hidup itu secara nggak langsung menyerap energi lo. Oke. Mereka juga gitu loh. Oke. Kalau lo emang nyiramnya asal nyiram doang, Aha. itu mungkin mereka juga nggak akan terima energi lo gitu dengan baik gitu. Ah, Dan gue selalu percaya itu interaksi sesama makhluk hidup gitu kan. Jadi kayak misalnya apa namanya nyiram gitu. Nyiram. Gue tuh lagi koleksi kaktus. gua juga, iya, kaktus kaktus. Afrika gitu. Nah jadinya apa ya tiap hari ya gue perhatiin, gue pantengin oh bunganya udah gitu. Kalau kaktus kan memang slow grower kan, jadi dia tuh nggak tumbuhnya nggak secepat tanaman biasa yang Iya, biasa di rumah betul. kita. Iya. Jadi lo harus punya passion yang gokil, lo harus punya kesabaran tingkat tinggi gitu karena mereka juga sangat demanding sebenarnya tanamannya. Nah di situ Wow, gue juga demanding. gue juga Seperti belajar ABG. banyak hal gitu kan, gitu. Jadi sebenarnya kayak apa ya nyari inspirasi pun sebenarnya nggak usah jauh-jauh deh di rumah lo lihat tanaman ajak ngobrol gitu juga itu sesuatu yang baru gitu loh. Iya Mungkin lo sih. belum pernah lakuin kan, coba lo pernah nggak ngajak Gua, ngobrol tanaman? nah, jadi waktu gue beli kaktus juga Mas, itu orangnya bilang coba diajak ngomong. Ya kita kan tidak mungkin Gue dulu berbohong. ketawain soal itu Iya. gitu. Istri gue sih yang bilang kamu ajak ngobrol aja gini-gini disayang-sayang gitu. Ah masa sih aku nggak ada waktu gitu. Giliran udah begini, oh bener. Beneran? Iya. Jadi sambil nyiram sambil ajak ngobrol? Ajak ngobrol tapi dalam hati aja, jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Oke. Oh, gue kira kayak sayang, tumbuh ya. Tadi gue baru mau kayak coba deh Darila jadi tanaman terus karena Jangan. nyiram sama ajak ngomong. Tapi kalau nggak ada orang lain, gue juga suka gitu sih. Jadi Seriusan? ngobrol. Iya, emang suka ngajak ngobrol atau enggak ini suka Ah. kasih denger musik klasik karena frekuensinya Iya, paling benar. bagus buat pertumbuhan Itu mereka juga. katanya. Itu Itu juga pernah gue bagus. lakuin di taman. Gue Iya. putar musik klasik dari handphone gue dan tidak terdengar. Karena seperti yang kita tahu ya di situ semuanya kayak udara terbuka Ini harus gitu. boombox kali ya, Itu, boombox. atau pakai toa. Itu juga bisa. Oke, nah ini sekarang ada generasi bisa banget yang pengen nanya langsung ke Mas Nanda dan Danila. Namanya Farid dari Jakarta. Coba kita lihat. Halo Farid. Halo teman-teman generasi bisa banget, kenalin nama aku Farid, aku asal dari Jakarta. First of all, aku mengucapkan terima kasih banyak buat Berben dan Inspigo yang sudah pilih aku untuk bisa ngobrol bareng di acara Generasi Bisa Banget Skill Up Project episode 3 bareng Karina dan Kak Danila. Halo Karina dan Kak Danila, di sini aku punya 2 pertanyaan untuk kakak-kakak sebagai speakers hari ini. Kalau kita ngomongin tentang kreativitas, pasti itu juga akan berpengaruh sama karakter kita yang akan merepresentasikan kita di depan publik. Nah, pertanyaan pertama dari aku, boleh diceritain kakak tentang bagaimana pencarian karakter Karina dan Kak Danila supaya tetap bisa kreatif di bidang masing-masing. Lalu yang kedua, di kondisi sekarang di mana orang-orang sudah diharuskan di rumah aja, menurut Karina dan Kak Danila, apakah karakter kita akan berpengaruh dalam kita berkreativitas atau malah bakal berubah banget karakter kita selama di rumah aja? Dan menurut Karina dan Kak Danila, bagaimana cara kita bisa mengatasi hal tersebut? Mungkin itu aja pertanyaan dari aku. Terima kasih Karina dan Kak Danila, semoga sukses dan sehat selalu. Oke, terima kasih Farid. Nggak ada yang buru-buru sih Farid, mungkin bisa lebih pelan sedikit. Mungkin dia mau moles Gucci-nya, so tadi Gucci bagus-bagus. Gue setuju kayak aduh Gucci gue udah nunggu nih gitu. By the way, masih Ini ingat tuh skill barunya dia. Iya, itu koleksi juga. Gucci. itu bisa koleksi Gucci. Yuk, padahal ada yang mau jawab dulu, Danila dulu mungkin. Ini ya, karakter ya. Iya, Menurut aku karakter. sih kita akan nemuin karakter kita sendiri kalau kita udah banyak banget nyobain beberapa hal. Dan yang menjadi karakter kita itu adalah hal mana yang menurut kita itu kita nyaman ngelakuinnya. Kayak misalnya kalau misalnya dari aku gitu. Aku nyanyi dari beberapa genre musik nih. Iya. Sampai akhirnya aku nemu kayaknya gue lebih suka nyanyi yang ini. Berarti menurut aku suka di situ, bakal itu menjadi salah satu karakterku adalah di situ gitu. Oke. Bukan R&B atau mungkin rap dan lain-lain, aku nggak bisa dan nggak nyaman dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya udah banyak nyobain banyak hal, di situ kalian nemuin kayaknya yang ini enak deh gitu. Sesimpel dalam hati tuh kayaknya ini gue bisa ngelakuin ini dan ini gue banget, itu kayaknya kalian sudah menemukan karakter dan tidak akan mengganggu siapapun dan apapun sih menurutku. Nah, tapi ya Danila kan kadang-kadang kan orang bilang kayak janganlah stay di zona nyaman lo gitu, kayak cobalah lo mengeksplor hal lain. Nah, itu bagaimana sih menurut lo? Apakah
the better thing yang harus kita lakukan adalah apakah kita stay di karakter kita sudah nyaman itu atau mencoba hal baru. Mencoba hal baru karena jadi kayak checkpoint sih kalau misalnya main Crash Bandicoot ya. Oke, berarti umurnya sudah ketahuan ya teman-teman ya. Gamenya Crash Bandicoot, sorry aku Among Us. Jadi misalnya kita main nih dar terus ada checkpoint nih. Itu kan kita kayak nemuin karakter kita yang pertama sampai sini nih. Gue dapet ini nih. Nah, dari sini pasti nanti kedepannya akan lebih banyak lagi. Kalau misalnya di aku di musik Danila karakter nyanyi lagunya lebih nyaman yang kayak gini. Nah, ini zona yang udah aku ngerasa gue nyaman di sini. Tapi gue bisa apa aja ya di zona nyaman gue kayak misalnya gue bisa masukin trompet di sini. Kalau gue masukin trompet di sini gue nggak boleh nyanyi, berarti nanti akan ada naik kelas lagi. Dan menurut aku itu kayak semakin kita tahu apa yang kita mau dan kita nyaman di situ dan kita mau kembangin itu untuk cari tahu lagi, itu akan semakin matang lah. Telurnya tuh matang 100%. Berarti dengan lo memahami karakter lo bukan berarti you're not going anywhere gitu ya, tapi lo bisa mengeksplor apa aja yang ada di sekitar lo. Justru dengan kita tahu karakter kita bisa, karena masing-masing orang kan beda. Jadi ketika kita katakanlah ngumpul rapat gitu, kita tahu nih, gue nyamannya kayak gini, gue sukanya kayak gini. Pada saat udah ngumpulin ide bareng-bareng, karena kita tahu kita orangnya seperti apa, dimasukin jadi ada ide baru lagi yang original semua gitu dari tiap orang. Menurutku sih malah jadi lebih luas. Terjawab ya Farid ya. Kalau menurut Mas Nanda gimana nih? Setuju sih ya apa kata Danila tadi kan. Sebenarnya kita kan sebagai generasi bisa banget ya. Asik, repeat order. Nah, cuman menurut gua selain bisa banget, bisa dibilang kayak kita generasi yang harusnya bisa apa aja gitu loh. Jadi apapun gini loh. Jadi jangan pernah menutup potensi lu sendiri gitu loh. Jadi gue selalu bilang juga ke anak-anak gitu. Memang sih, misalnya kayak gue gitu. Basic gue kan graphic designer gitu kan. Cuman setelah lama di rumah lah, terus gue suka utak-atik sesuatu segala macam. Gue sampai waktu 8 bulan terakhir tuh gue belajar gitar, bayangin. Gue sampai nyobain apapun biar gue nggak bosen gitu loh. Cuman ya tadi bener kata Danila gitu, sampai lo harus cobain apapun dulu sampai nanti ketemu passion lo ternyata lo suka banget ini ya gitu. Lo ternyata suka banget masak. Kayak gue ternyata gue suka banget koleksi tanaman misalnya. Gue sesuka itu gitu kan. Dan itu gue sadari setelah gue mencoba. Bukan yang gue kayak tiba-tiba bangun pagi, gue suka tanaman. Enggak juga kan gitu. Itu kayak itu ada prosesnya gitu kan. Begitu juga dengan waktu gue cobain gitar segala macam gitu. Pada akhirnya ternyata yang gue nyangkut tuh waktu gue ngurus rumah. Gue ternyata suka banget di rumah gitu loh. Dan ngurus tanaman segala macam. Sampai akhirnya sekarang konsisten gue lakukan dan olahraga gitu kan. Itu dan menurut gue itu dia, kita nggak boleh selalu berpikir gue hobinya ini, gue sukanya ini, ya udah gue stuck di sini aja deh gitu, gue gak mau coba hal-hal lain. Jangan pernah kayak gitu loh. Jadi jangan pernah menutup potensi diri lo sendiri. Coba aja dulu gitu kan. Coba dulu, at least lo kalau udah dicoba lu nggak suka ya nggak apa-apa. At least bener kata Danila tuh, kita punya checklist gitu kan. At least gue udah nyoba kok gitu. Ya gue nggak suka, emang gue bukan passion gue mungkin di situ gitu. Tapi nggak apa-apa. Itu coba aja dulu. Coba dulu, lo akan ketemu diri lo yang sebenarnya nantinya gitu. Tapi Mas Nanda, ketika lo punya sebuah kesempatan untuk lo terlahir tidak menjadi Ernanda si creative planner gitu, lo pengen memilih menjadi apa? Apakah penyanyi, pemain gitar atau penari? Penari ya. Lo pengen menjadi apa? Penyelam. Bayangin gue nari aneh banget. Gue sih kebayang lo nari sih lo main takut. Takut kan? Gue aja takut. Gue pengen menjadi apa ya? Gini sih, alhamdulillah gue cukup mensyukuri apa yang gue punya gitu loh. Dan gue melihat diri gue kayak misalnya kayak let's say gue bangun pagi, gue selalu bilang gue ternyata berkarya udah cukup sejauh ini gitu. Gue kadang gue nggak kepikiran gue jadi orang lain gitu loh. Karena kayak ternyata yang gue lakuin ini apa yang gue suka gitu. Dan ternyata apa yang gue suka di industri kreatif ini bisa kemana-mana gitu loh. Itu yang tadi gue bilang, kayak gue tuh punya istilah, gue punya prinsip kayak gue jadi orang harus ngebunglon lah intinya gitu. Jadi lo tetap jadi diri lo sendiri, cuman lo adaptable gitu. Iya kan, misalnya lo di sini, lo misalnya diajak ngobrol gitu, let's say sama siapa lah gitu, lo ngomongin bola gitu, ya gue ngerti bola, gue suka banget gitu. Lo nggak perlu jago, tapi lo ngerti, kebayang nggak? Jadi wawasan lo itu karena lo udah mencoba banyak hal,
lu jadi banyak tahu banyak hal gitu kan. Nah Iya, itu betul. yang gue kemanapun ya gue tetap jadi Ernanda, tapi lu mau ngobrol gue soal apapun gue ngerti gitu, karena gue udah pernah coba. Tahu semuanya ya. Gue jadi gue Oke. merasa oh iya ternyata apa yang gue pelajarin selama ini berguna buat sekitaran gue, karena ya itu tadi basic gue apa namanya sebagai seorang desainer gitu ya. Gue jadi pernah melakukan apapun, jadinya ya udah gue nyaman di mana-mana gue bisa gitu loh. Itu sih. Oke, tapi kan lo sudah banyak hal yang lo lakuin selama pandemi ini. Lo sudah masuk ke dunia digital gitu. Iya. Kepikiran menjadi hacker? Enggak kan? Enggak kayaknya rusak komputernya gue utak-atik ntar. Aku pikiran banget sih pengen jadi Mau hacker. Mungkin bisa hacker. dia. Cuman kayaknya nggak mampu ya. Tapi- Tidak terlahir menjadi bot seperti ini. Tapi Danila, kalau lo punya kesempatan gitu, gue nggak mau menjadi seniman, gue nggak mau jadi musisi, gue nggak mau jadi penyiar radio, gue nggak mau jadi aktris. Lo pengen jadi apa? Apa yang pengen lo coba? Pengusaha kah? Agen properti? Atlet monopoli? Sebetulnya secara tidak langsung aku ini adalah sales dan aku adalah pengusaha juga. Yang Oh. aku jual itu adalah karyaku dan segala macamnya. Kita semua adalah sales sebetulnya menurut aku. Oh Max, iya menarik. Kita baik itu jual jasa ataupun produk. Jadi being a sales itu sangat fine karena sekecil apapun itu kita semua sales sebetulnya. Tapi memang aku tidak bisa pungkiri bahwa umur musik kan nggak tahu ya, apalagi Iya. karir-karir di profesi tersebut. Aku pingin banget punya bisnis makanan memang sebetulnya karena dulu sempet jualan juga, cuman nggak jelas gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya mungkin bisa di mix jadi, karena kemarin banyak banget yang dagang makanan jadi minder gitu, ada rasa sedikit minder gitu ya. Itu dia. Walaupun keluarga lo agak sedikit otoriter, harus enak ya makanannya ya. Iya, jadi kayak wah standarnya harus tinggi nih gitu kan. Cuman Agak Hell's Kitchen ya rumahnya Danila, gue takut deh. Approvalnya keluarga itu udah paling susah tuh kalau makanan. Kalau kayak tante numpang main masak-masakan ya, kayak harus enak ya. Wow, gue kabur sih. wah itu beneran diomelin gitu. Kok kamu masak gak enak sih? Kamu harus punya taste yang bagus. Makan tuh harus enak karena harus kenyang, batin harus happy. Oke. Ya makanan lah, bisnis makanan lah karena kita butuh makan dan pakaian ya. Bisnis sebetulnya. makanan gue setuju ya. Oke, ada Rahmat Yuliardi, dia udah nanya di YouTube kita juga. Dia bilang, Kananda, Kak Danila, apa sih ide kreatif bisnis yang bisa kita cobain di saat pandemi seperti ini? Dari Mas Nanda, silakan. Iya. Balik lagi gini sih, kalau gue prinsipnya gue harus ngerjain sesuatu yang gue suka gitu kan. Nah Oke. jadi jangan ikutan tren, jangan ikutan kiri kanan lagi. Aduh bisnis makanan lagi oke banget nih, sedangkan gue nggak suka masak, gue maksa untuk masak dan gue jual gitu kan. Iya, Itu iya. pasti beda apa yang keluar dari sini nih, dari hati lo Iya. ke tangan lo sampai yang dimakan itu akan beda gitu loh. Nah jadi saran gue, temuin dulu lo sukanya apa gitu. Misalnya let's say ya gue suka banget makan gitu, dan tapi gue nggak suka masak, ya udah mungkin lo nggak usah jual, lo misalnya bantu marketing teman lo jualan makanan kayak gitu iya. loh. Atau bikin video mukbang. Nah kayak gitu-gitu. Jadi akan selalu akan selalu ada celah ketika lo tahu apa yang lo mau gitu kan. Oke. Gitu. Jadi misalnya kayak gue suka makan gitu kan, tapi gue nggak berbakat masak gitu. Jadi daripada gue yang masak nanti berantakan, mendingan gue bantu marketing deh gitu. Karena gue misalnya oke. ya gue bisa jualan gitu loh. Ah, Ya kayak gitu. iya, Nah iya, jadi iya. gini, jangan selalu berpikir kayak aduh gue di rumah sendirian, enggak. Akan selalu ada ruang untuk lo berkolaborasi even sama teman-teman lo, misalnya bikin Iya bisnis lagi, bareng bener. kayak gitu loh. Ya kan? Jangan dan ide-ide itu jangan coba diserap sendiri, coba aja share. Gue punya ide ini, lo bisa masak kan? Gue bantu jualan deh gitu. Gue salesnya nggak apa-apa, kita bagi hasil ya. Kayak gitu-gitu loh. Ya dong. Iya. Gitu. Oke, kalau Danila, apa kira-kira menurut seorang Danila ide kreatif bisnis apa nih yang bisa dicobain nih? Nah itu aku setuju sama Kananda tadi sih. Kita kayak kita harus tahu dulu kita sukanya apa gitu. Ketika kita tahu yang kita suka, kita sukanya Iya, apa. iya. Kita udah tahu, kita harus tanya lagi ke diri kita, lo bisanya ngapain? Gitu. Kalau misalkan aku suka sama mikrofon ini gitu. Iya. Suka banget gitu suaranya gini. Terus lo bisanya ngapain? Kan aku nggak mungkin bikin mikrofonnya. Aku bisa Iya. nyanyinya misalnya. Aku nyanyi gitu. Jadi kayak kita juga mesti tahu, kayak sadar diri gitu. Kapasitas kita tuh sampai mana sih gitu loh. Oke. Maka dari itu kalau misalnya pengen mencapai sesuatu, kayak mesti cari tandemannya itu tadi yang kayak Kananda juga Benar. bilang. Gue bisanya ini, gue suka ada di dunia makanan atau di dunia apa. Tapi gue cuman bisanya A, B, C. Gue butuh yang bisa
DEF-nya dan lain-lainnya gitu. Oh temen gue bisa nih kayak gini dan segala macam. Maka jadilah bisnis itu. Mungkin kalau pandemi banyak di virtual kali ya kalau mau bisnis ya Iya, sepertinya masih di virtual sih. Mungkin bisa jadi counseling virtual mungkin ide bisnis. Konseling Ya. virtual. Kayaknya banyak yang Bener, agak sengklek. banyak yang butuh sih. Enggak, bukannya sorry banget, takutnya kita lagi konseling udah gitu internet kita kejeklek gitu kayak Nah itu sih. iya kan kayak jadi dok Atau itu sengaja kita gitu-gituin karena kita nggak tahu jawab apa ya jadi gue setuju kata dokternya, duh gue prank aja deh. Iya. So ini deh wifi gue keputus-putus deh udah gitu. Tapi berarti kayak kata Mas Nanda sama Danila tadi ya bahwa ketika lo bertanya lo pengen berbisnis apa, first thing first adalah cari tahu apa yang lo suka. Yes. Gitu karena you have to make sure yang lo lakukan itu adalah hal yang lo suka. Betul. Gitu. Karena ketika lo melakukan hal yang lo suka, itu semuanya akan berjalan dengan lancar harusnya ya. Dan pasti lebih sustain sih. Ya. Karena kita ngerjainnya pakai hati juga Iya, kan. betul. Gitu. Iya, nggak betul. ada Lebih lama, capung lebih cebok tahan. gitu nggak kayak Tapi Benar. Mas Nanda sama Danila kayaknya kan kalian berdua suka sama tanaman ya. Sempat mikir mau ini gak sih mungkin bikin YouTube tentang tanaman atau mau jualan tanaman atau mau gathering pencinta tanaman? Kalau YouTube tanaman mungkin bukan gue yang ngomong kayaknya. Kayaknya istri gue. Istri ya, lebih Gue ke di ini ya. kamera aja deh kayaknya gitu. Oke, dan lo yang bagian tetap ajak ngomong tanamannya ya. Oke. Oke. Nah, ini kan kita bisa bilang bahwa sebagai insan kreatif nih, sebagai dua anak muda yang kreatif gitu, kalian pasti pernah mengalami momen di mana kayak gue udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih, gue udah nggak bisa mikir gue mau bikin apa, ide gue udah mandek. Nah, pernah nggak ada di momen kayak gitu dan bagaimana sih caranya buat kayak kalian keluar dari zona itu? How to refresh the brain itself? Nih gue dulu ya. Iya. Apa namanya? Biasanya sih gini sih. Yang mesti diingat juga semua orang tuh kreatif gitu loh. Ya kan pada dasarnya kreatif cuman. Oke. Apa namanya, kadang kreativitas itu muncul bisa jadi apa namanya gara-gara kita ngobrol kayak gitu loh. Nah jadi biasanya kalau misalnya apa namanya gue stuck atau apapun, aduh bikin apa ya segala macam, gue tuh akan selalu punya teman-teman gitu loh, teman-teman anak-anak kantor yang gue bisa kayak throw aja gitu, guys, satu kalimat sederhana deh, enaknya kita bikin apa ya? Gitu, ada yang punya ide nggak? Gitu, Terus dari ada yang situ lapar, tuh kayak telur kali gitu. Tidak jadi masak kemana-mana Indomie pertemanan jadinya. itu. Nggak, iya maksud gue gitu, throw ke grup atau sekedar zoom sama temen lo atau ngobrol lah gitu. Enaknya bikin apa ya misalnya kayak gitu. Biasanya ada yang nyeletuk tuh. Kayak iya enaknya bikin ini, gue ada ide bikin ini nih mas, kita keluarin produk baru yuk misalnya buat makna coffee gitu, rasa ini karena gue cobain lagi enak banget gitu. Oh ya udah, habis itu dari ide kecil biasanya pas udah ngobrol tuh akan kegulung jadi sesuatu yang besar gitu loh. Either itu akan jadi, kalau nggak muncul ide baru yang nantinya akan mengerucut tuh jadi sesuatu yang oke, kita bisa wujudin nih kayak gitu. Jadi makanya kalau merasa stuck segala macam jangan pernah merasa kita tuh sendiri gitu. Jadi harus ngobrol aja gitu, ngobrol sama temen, sama kakak, adik atau siapapun yang di rumah lo gitu. Jadi emang komunikasi adalah kunci ya. Bener, kunci itu. Komunikasi adalah kunci. Kalau menurut seorang Danila, selain komunikasi apa nih kira-kira nih, ayo nih. Selain komunikasi, aku nggak tahu ya, cuman komunikasi kayaknya. Oke, tidak apa-apa. Komunikasi dan aksi sih. Iya. Jadi Komunikasi kan dan banyak tuh yang kayak ya udah kita bikin apa ya, cuman nggak ada yang action gitu Iya, atau loh. kayak Nah, kayak, kita bikin ini yuk, live group. Wow, lepas tanggung jawab. Atau ini biasa aku Iya. suka nonton acara-acara sosial gitu sebetulnya, misalnya lagi stuck nih, terus pas nonton, biasa aku nonton binatang kan, ternyata ada orang yang nyelamatin binatang dan aku merasa inspired by them gitu. Dan itu membuat aku kayak, oh ternyata bisa ya gini, terus itu jadi nge-refresh kepalaku untuk jauh lebih santai, karena biasanya kan kalau lagi down gitu kan gak jelas tuh uring-uringan, tapi ketika kita Harus ngelihat relax ada, ya. kita kembali ke realita bahwa ada yang baik dan ada yang buruk nih, nah lo mau pilih yang mana itu kalau aku. Oke. Ya, tapi itu semua bisa kita lakukan gitu Bisa, maksudnya. bisa. Nah, oke, kita kembali ke prompter, ada dari Bulan katanya, Kak gimana sih caranya buat ngatasin mager karena terlalu banyak agenda, tapi pasti kepentok sama yang namanya mager, apalagi kayak kita udah stay terlalu lama di rumah, terus tiba-tiba harus move untuk beraktivitas, biasanya rasanya berat banget. Let's say abis PSBB 2 minggu, terus tiba-tiba kita harus kerja lagi, kan pasti mager tuh. Nah, gimana cara usir rasa magernya itu? Uang. Uang. Yep.
Sorry, maksudnya kita ngebayar? Apa kita dibayar? Apa gimana? Kalau kita mager kita nggak ada uang. Oh, mikirinnya duit, cuan ya, cuan for life. Iyalah, kita hidup ini alat tukarnya nih bukan barang ya, masih uang. Jadi menurut aku ketika kita rajin itu untuk diri kita sendiri dan orang sekeliling. Jadi menurut aku ya harus ada yang seperti itu sih. Oke. Iya. Mungkin Realistisnya begitu ya. Iya. Kalau saya mah. Nah, kalau menurut Mas Nanda gimana? Gimana cara ngatasin mager ya? Kalau gue mungkin mager itu gara-gara lo nggak punya kesibukan kan, intinya itu kan. Iya, lo terlalu lama bersantai. Iya, mungkin bisa dicari juga sih. Gue mendingan ngapain lagi ya, cari kesibukan sendiri gitu loh. Misalnya lo di kosan ya balik lagi, misal lo sendiri banget gitu ya. Apa kayak nonton, selain nonton lo panggil temen lo, yuk kita ngapain, yuk main apa kayak gitu-gitu loh. Sesuatu yang bikin lo juga apa ya, mengatasi kemageran lo sendiri gitu. Kalau gue sendiri di rumah itu selalu nggak tahu, gue merasa kayak waktu gue di rumah pun walaupun kesannya lama itu rasanya sedikit karena gue beres-beres kayak beresin sesuatu yang gue pernah belum sentuh, terus lihat-lihat buku gue lagi, akan selalu ada kerjaan sih menurut gue gitu. Bahkan kayaknya justru selama kita di rumah ini malah jadi makin banyak ya hal yang harus kita kerjakan gitu. Bener kan sebelumnya kan memang lo waktu di rumah lo cuekin sesuatu yang ya udah ini kayaknya prioritasnya belakangan nih gitu. Sekarang kan jadi kelihatan tuh di depan muka lo semua tuh, oh kayak ini berantakan banget, gue perlu beresin deh gitu. Ini kayak urusan gue masih buku ini belum selesai deh, ya udah mulai baca lagi gitu. Gue sampai ada satu momen gue baca ulang buku gue lagi gitu loh, dan itu menyenangkan gitu kan. Ternyata gue dapat poin-poin yang ini sebenarnya gue inget tapi gara-gara gue baca lagi gue bisa aplikasikan ini gitu loh, kayak gitu-gitu. Aku ada sorry aku potong Kak. Nggak apa-apa, udah. Duluan Kak. Udah. Jadi nggak enak. Gue takut dia ngambek. Enggak. Aku ada satu momen karena mager tuh pernah ngaca gitu kan. Terus ngelihat ya udah baju tidur dan lain semacamnya. Terus aku make up. Aku sengaja make up supaya seolah-olah aku akan pergi atau melakukan sesuatu. Jadi aku kayak ngibulin kepala aku gitu loh. Iya. Habis itu aku ngerasa aku rapi. Oke, gue akan ngapa-ngapain sekarang berarti di rumah. Mandi sih, lebih banyak mandi biar nggak mager. Iya, satu lagi mandi itu membantu sih. Iya. Mandi. Dan itu kata teman gue, ada satu orang yang bilang itu works banget karena ketika lu pakai baju pergi-pergi itu mental lo kan kayak oke, gue sedang bekerja di kantor, gue sedang bekerja bersama orang lain, jadi gue tidak boleh mager. Betul. Oke. Ini ada lagi di YouTube dari Mustafa Karangkuti katanya, Kananda kasih advice dong buat graphic designer yang yang bukan punya background graphic designer untuk memulai dan pede dengan karyanya. Terima kasih. Oh jadi dia nggak ada background nggak ada graphic designer. Iya tapi dia pengen menjadi. Oke. Apa sudah menjadi ya? Let's say sudah. Biasanya banyak penyakit orang-orang yang sebenarnya dia tuh bisa tapi nggak percaya diri gitu loh. Dan terlalu untungnya underestimate diri sendiri ya. Dan untungnya tau nggak sekarang tuh kita punya sosial media gitu kan. Sesuatu yang lo kadang nggak perlu presentasi di depan umum, tapi lo udah posting aja, tunjukin karya lo biar orang yang menilai gitu loh. Jadi itu kayaknya menurut gue salah satu cara yang walaupun lo nggak pede dengan background lo yang bukan graphic designer, nggak apa-apa, jangan underestimate diri lo sendiri, posting aja dulu gitu kan, posting dulu biarin orang tahu oh ini lo karya lo gitu, nanti di situ kan banyak teman lo yang kasih input segala macam kayak gitu, jadi jangan dipendem bakat lo, keluarin aja gitu loh dan tunjukin ke orang-orang apa yang lo punya gitu. Nah, tadi barusan lo bilang jangan dipendem bakat lo, karena mungkin memang semua orang tuh basically punya bakat terpendam gitu. Bener. Mungkin seorang Eranda Putra bisa bernyanyi, atau mungkin suka bernyanyi, bisa menari. Mungkin. Oke, semuanya masih mungkin ya. Depan anak gue sering menari. Nah, tapi gimana sih caranya gitu supaya kita supaya kita menyadari gitu, supaya kita explore kalau sebenarnya kita tuh punya bakat terpendam apa sih gitu. Iya nggak ada cara lain selain lo coba dulu gitu kan. Kayak tadi kita bahas gitu. Jadi misalnya gue belum pernah melakukan ini. Gue even belum pernah sentuh tanaman, nyirem gitu let's say. Atau misalnya gue belum pernah buka YouTube terus lo nyanyi sendiri. Coba aja lakuin mumpung gak ada siapa-siapa gitu kan. Jadinya buat gue itu kayak saatnya lo tunjukin. Even gue sekarang di rumah, gue nggak pernah joget kan orangnya gitu di depan anak gue, nggak ada yang ngeliat, gue joget aja gitu. Party sama anak gue sama istri gue, nggak apa-apa gitu kan. Itu kayak beneran bisa mengeluarkan stres lo, terus bisa mengeluarkan tekanan yang selama ini ada gitu.
dan kapan lagi saatnya gitu kan, sekarang sih, gitu benar. kan, itu. Nah, kalau menurut seorang Danila sendiri gimana sih caranya kita untuk kayak menyadari kalau oh ternyata gue punya bakat terpendam ini nih gitu. Selain dicoba, mungkin lebih tepatnya kalau misalnya udah buntu banget nih, ngapain ya gitu. Kita bisa tanya sama teman terdekat, yang paling Iya. dekat banget, kayak tanya, gue tuh orangnya gimana sih? Lo tuh paling seneng kalau gue ngapain sih gitu. Lo paling ngerasa gue tuh ngilang kalau gue ngapain sih, misalnya gue tuh seneng banget kalau lo tuh lagi nemenin gue kalau gue sedih. Menurut aku kehadiran seseorang untuk nemenin orang lain itu juga bakat, karena nggak semua orang Presence tuh ya, benar. nggak semua orang punya bakat untuk menenangkan itu. Nah, kita langsung dari situ langsung cari tahu apa sih yang kira-kira bisa diolah dari rasa ketenangan kita bikin tenang orang lain tuh apa aja gitu. Menurut aku sih banyak banget hal-hal di dunia ini yang sebetulnya bisa difokusin gitu satu-satu. Tanya teman oke. terdekat dulu sih, karena kita kan nggak bisa ngaca terus gue orangnya gini banget, gini banget. Kalian kayak wah, gue ganteng, Iya, gue ganteng. gue sempurna. Ini oke, rambut fine ya. Ayo kayak tidur gitu. lagi. Mungkin tanya teman terdekat, tapi teman yang beneran deket Iya, ya, iya, beneran iya. teman deket gitu. Nah, ini juga buat Nanda dan Danila gitu. Motivasi atau hal tertentu apa sih yang suka menjadi trigger kalian gitu? Misalkan gini, karena hal ini gue tiba-tiba jadi suka bikin lagu, atau mungkin menurut Nanda karena hal ini gue jadi kegas lagi nih otak gue. Nah gitu. Hal tertentu apa sih untuk kalian berdua? Mulai dari Mas Nanda. Mungkin kalau gue checklistnya lumayan banyak sih. Satu, mungkin gue pikirin keluarga gue kan. Iya. Keluarga satu, terus anak gue juga baru umur 2 tahun gitu kan. Terus checklist nomor 2 mungkin anak-anak kantor gitu kan. Jadinya terus satu lagi terakhir mungkin ya keluarga dekat gue lah, keluarga inti gitu. Jadi apa ya? Kalau guanya males, kalau guanya down, pasti apa ya? Menular nih gitu loh. Karena gue yakin banget nggak cuman kreativitas doang yang nular gitu loh. Males tuh juga nular gitu kan. Jadi jangan sampai Iya benar. ya kan, jangan sampai apa yang lo rasakan nih, apalagi bad vibes, apalagi negativity gitu ya, Iya. itu lo tularkan ke orang-orang gitu. Dan itu gue paling nggak mau banget kayak gitu. Dimulai dari mana ya? Dimulai dari rumah gitu loh. Tiap kali gue misalnya ketemu anak gue sebanyak mungkin pikiran gue selalu mikir kayak, oh iya ya, gue nggak boleh males nih. Kalau enggak ya pasti nular kemana-mana gitu loh. Gue jadi males, nggak efektif, nggak produktif. Mereka lagi ntar yang kena gitu kan. Terus gue zoom sama anak-anak juga sebisa mungkin mood gue yang lagi pikiran kemana-mana, gue coba fokus deh. Karena akan ngaruh banget satu tim, satu kantor ngelihat gue yang mungkin banyak pikiran kayak gitu loh. Jadi mendingan kayak ya udah santai aja, kita mikirnya positif dan tularin energi lo tuh ke anak-anak gitu. Yuk kita bisa gitu. Jadi harus selalu positif aja sih kuncinya gitu. Dan selalu ingat kayak intinya kalau lo males akan kemana-mana gitu efeknya gitu kan, nggak cuman keluarga, nggak cuman Nular lah teman, pokoknya semua. bad vibes tuh ya. Bad vibes tuh nular bener gitu, nggak cuman kreativitas, itu yang mesti kita ingat gitu loh gitu Oh, kan. Jadi ya beware aja sih. Mungkin positivity adalah kunci ya sebenarnya ya. Bener sih. Oke. Kalau menurut seorang Danila, Sebetulnya sama sih, berawal dari nggak, tapi beneran sama. iya. Gue cuma mengetahui diri gue doang. Kayak Tapi itu good apa- vibes sih tadi. Apa yang sedang ku dengarkan? Keluarga itu satu, yang kedua teman-teman kantor sih lebih tepatnya. Nah, ya betul. Lingkungan ya. Lingkungan kerja gitu itu udah pasti. Kalau kadang memang misalnya ada manggung gitu terus kayak bad mood karena capek atau apa, itu tiba-tiba jadi nggak bad mood karena aku ngelihat ini ada orang di sini yang mana harus dipertanggungjawabkan kesejahteraannya gitu, termasuk keluarga. Jadi aku mikirnya kalau misalnya gue nggak push diri gue supaya mereka happy terus, ini akan jadi ruang lingkup yang nggak enak baik di keluarga ataupun di kantor. Jadi aku harus seneng terus, harus bisa ngasih happy terus. Cuman aku juga ngebuang juga, kayak misalnya sama teman-teman deket aku kayak aduh ngeluh tuh semua di situ. Biasanya gitu ya. Harus ada ngeluhnya. Sama orang-orang terdekat, iya benar. Karena kita kan rapuh ya. Wow, makhluk rapuh. Kita Ilalang rapuh kamu loh. tuh. Jadi walaupun kita terlihat kuat di luar, tetap harus ada orang yang memang, woi gue tong sampah lo lah ibaratnya. Oke. Pasti kita oke. punya lah, setiap orang pasti punya satu pasti. Punya. Untuk ngebuang unek-unek ya. Nah, tapi kalian sebagai orang yang kreatif dan produce banyak hal, pernah gak sih insecure sama apa yang kalian ciptakan?
Oke, let's say misalkan mungkin Mas Nanda kayak lo insecure dengan semua karya-karya lo insecure dengan semua produk-produk lo, Danila mungkin insecure dengan semua lagu-lagunya atau mungkin dengan semua proyek-proyeknya, pernah nggak? Dan bagaimana cara mengatasi itu? Nih siapa? Aku dulu. Ini aja enaknya kalau barengan gitu dua-dua langsung ngomong. Jadi kayak biar yang di rumah kayak, ih HP sih ngomongnya. Insecure ya? Iya, dari Mas Nanda kali ya. Biar ntar Danila bisa punya kesempatan buat pikir. Gue nggak tahu sih. Gue kadang apa ya? Gue tuh ya benar tadi kata Danila, ada satu orang which is di rumah ya istri gue sendiri. Itu gue selalu kayak bisa ngelihat vibes gue hari ini tuh gimana gitu kan. Terus gue selalu nanya kayak, iya nih aku lagi nggak ini banget, lagi nggak feel uninspired banget misalnya kayak gitu. Jadinya ya udah kita ngobrol segala macam gitu kan. Jadi taraf apa ya apa namanya tadi pertanyaan lu yang itu istilahnya insecure insecure-nya itu kadang gue lemparnya tuh ke partner gue, ke istri gue gitu loh. Iya, nah aku lagi gini segala macam, dan untungnya dia bisa menimpali itu dengan ya udah kasih semangat lagi. Begitu juga sebaliknya gitu loh kan. Kita berdua itu jadi ceritanya sama-sama di kantor gitu loh. Jadi kita emang punya usaha berdua gitu. Nah jadi ya udah partnerannya ya udah ada apa namanya kepikiran hal apa ya gue ngobrolnya sama dia gitu. Jadi kalau dibilang insecure mungkin ada beberapa persen tiap hari gue ada gitu loh soal itu. Nah cuman apa yang gue percaya ya itu gue berkarya itu tujuannya juga checklistnya sekarang udah mulai banyak kok. Dulu kan mikirinnya ya udah gue harus berkarya terus dan dapat duit gitu kan. Sekarang mikirnya udah lebih ke impact gitu. Gue yes dapat duit, yes gue dapat namanya gitu, dapat klien baru, tapi impactnya apa sih gitu. Nah jadi semakin kesini memang kadang lo punya insecure tuh perlu gitu loh, karena lo akan coba evaluasi dari situ gitu. Gue merasa ini nggak pas banget ya, aku takut nanti efeknya ke orang gini-gini nggak ya gitu. Nah itu tuh perlu kita punya, karena kita harus tahu kelemahan dulu untuk lo menutupi itu kan. Gitu. Dan kadang di kantor gue juga bilang gitu, iya kita bikin campaign ini, gue sampai mikirin ini nanti efeknya gimana ya, snowball efeknya gitu. Jadi gue harus punya apa namanya pemikiran paling buruk dulu, nanti efeknya akan seperti ini. Jadi gue bisa atasi hal itu gitu loh. Jadi lo harus pikirin itu dulu gitu, seburuk-buruknya gitu. Dan itu menurut gue wajar lo punya pemikiran itu kan. Kata Danila tadi kita semua rapuh kan. Tapi tinggal gimana caranya kita tutupin itu gitu. Kita ganti itu, kita perbaiki itu biar ya udah impactnya juga maksimal gitu kan, nggak kelihatan itunya apa namanya buruk-buruknya seperti itu gitu loh. Coba kalau menurut si rapuh nih, kulit lumpia gimana kulit lumpia? Disentil kelepas-lepas. Aku sering ngerasa insecure ya, selain ngobrol sama temen juga atau orang yang aku percaya bisa masak insecure aku jadi secure. Aku biasanya kalau misalnya lagi nggak bisa ngobrol sama orangnya, misalnya lagi nggak ada nih gitu, dia pun lagi insecure misalnya gitu ya. Jadi biasanya sih di karya musik sih. Contoh di karya musik aku dengerin gitu, terus aku ngerasa nggak pede kayaknya ngeluarinnya gitu. Aku ulang-ulang aku dengerin terus, apa yang nggak pede? Danila kayak nanya sama diri sendiri, apanya nggak pede? Suaranya kayaknya oke, berarti take vokal lagi gitu. Udah selesai, dengerin lagi. Kayaknya masih nggak pede nih. Apanya yang nggak pede? Nggak tahu apanya. Tapi Danila suka nggak? Suka, berarti bisa banget. Tapi emang berarti sebenarnya dari kalian berdua tuh intinya harus ada partner buat ensure kalau sebenarnya lo gitu. Ini tuh cuman your insecurities aja sebenarnya. Betul. Paling kalau memang nggak ada ya dengan cara itu tadi, kita koreksi sama diri kita sendiri. Kita ngomong sama diri kita sendiri, itu sangat penting sebetulnya. Ngomong sama diri sendiri ya. Kayak Julio lo bisa gitu. Iya itu harus. Julio lo keren. Bisa keren setiap pagi gitu. Danila lo asik jadinya. Gue pengen deh, gue kayak Julio lu model. Gitu. Please banget. Model bisa. Dukung gue ya Mas Nanda. Tapi bantuin gue apa? Tapi gue setuju sih. Tadi dia bilang gue sejujurnya juga sering banget misalnya kayak gue kayak lagi misalnya let's say mau presentasi gitu ya. Hernanda lu dancer gitu enggak? Iya, Hernanda gue berbakat nih nari. Misalnya gue mau presentasi gitu. Gue tuh orangnya bukan tipe orang yang suka di depan, tau gak? Kebayang gak? Gue lebih kayak gue di belakang aja deh gitu. Gue beneran lo aja deh di depan gitu. Nah cuman
gimana ya, ada kalanya lo kan harus tampil juga kan, harus tampil Betul. dan misalnya presentasi ya udah harus gua gitu kan. Iya. Sedangkan ya udah gue selalu ya bener gitu, kayak lo udah gue selalu kayak misalnya lagi siap-siap gitu, gue selalu bilang sama diri gue sendiri, lo udah nyampe di titik ini ndak gitu, lo pasti bisa. Lo mau lompat yang lebih tinggi nggak? Ya udah, do it gitu kan, gitu. Jadi abis gue ngomong gitu, energi gue langsung ya udah, gue Buff, sangat gitu percaya ya. diri. Apalagi gue tahu konten apa yang gue ngomongin ya Ah. di depan klien misalnya kayak gitu. Jadi intinya ya itu, lo harus yakin sama diri lo sendiri, karena nggak ada lagi men yang sebenarnya yang bisa ngingetin lo gitu kok. Ya kan, ada Iya orang sih. lain, cuman pada dasarnya iya ya udah, betul. yang akan melakukan ya lo. Jadi Iya ya sih. ayo lo bisa gitu. Just you and yourself ya. Karena Bener. karena ketika lo tidak mempercaya diri lo, ya siapa lagi yang akan mempercayai lo gitu. Betul. Oh, oke. Nah ini juga ada yang nanya nih dari Hersal Putra, katanya dia nanya, kakak, kreativitas itu muncul tiba-tiba atau ada triggernya nggak sih? Nah ini juga yang gue tuh sering sekali mendengar pertanyaan ini gitu, karena katanya ada yang bilang kreativitas hanya untuk orang-orang yang beruntung, gitu. Ada yang bilang semua orang tuh punya kekreativitasannya masing-masing. Nah kalau menurut kalian gimana? Apakah bisa muncul sendiri atau harus ada triggernya kekreativitasan itu? Nah, ini siapa dulu? Kanan. Kanan Gua dulu ya. aja. Nah, biasanya kalau Sambil gua denger ya. kalau gua ya, kadang kreativitas itu muncul karena ada yang masalah biasanya. Kalau gua gitu loh, nggak yang tiba-tiba Kepepet gua ya? nonton santai lagi minum kopi, wih, Aha. gua kreatif nih, Iya. gua bikinnya enggak. Podcast Kalau gua beneran, ah. gua beneran kadang harus ke pressure dulu gitu loh, kayak misalnya, Mas, deadline-nya besok loh. Misalnya klien gua tiba-tiba ngechat gitu. Iya. Oke, terus gue panggil anak-anak, guys, ini beneran kita harus kelarin nih, apa nih? Coba lo kepikiran apa? Gitu. Oh, Jadi beneran oke. kadang kalau buat gue, dan iya, tiap orang tuh kreatif, bener. Cuman Iya. harus ada triggernya, gitu loh. Dan gue selalu percaya kreativitas itu muncul kalau lo ada problem gitu. Misalnya Oke. kayak, misalnya Danila, let's say, wah kita harus bikin album baru nih gitu. Ya udah, itu trigger loh sebenarnya gitu kan. Ya udah, Iya, gue ada benar. deadline nih. Ya udah, gue cari deh inspirasi, baca, nonton, gitu-gitu. Sebenarnya sama prosesnya gitu. Oh, oke. Nah, kalau menurut seorang Danila gimana? Sama. Maksudnya gini, Wow, menarik. Sebetulnya gini, sebetulnya kan tiap orang beda-beda nih. Ada orang yang mesti di-trigger dulu baru dia kreatif gitu. Iya, betul. Ada juga orang yang mesti udah kacangin aja ntar biar dia kreatif. Nah itu dia kreatif. Cuman aku yakin pasti ada triggernya sendiri, walaupun kita nggak men-trigger dia gitu ya. Walaupun dia diam aja atau apa gitu, pasti ada satu hal kecil yang membuat dia ke-trigger. Bisa kali ya kalau kayak gini. Dan itu pasti dari masalah. Kalau skripsi sih gitu. Oh, kita kembali ke skripsi ya. Harus ada latar belakang masalahnya Nah dulu. kan, selalu ada latar belakang kan. Nah, itu dia. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir juga. Oke. Dari tadi udah kita sebutin. Erana juga tadi udah sebutin. Sebenarnya pengertian generasi bisa banget menurut lo berdua tuh seperti apa sih? Mari kita mulai dari Mas Nanda dulu ya. Ada teman kita yang butuh waktu sedikit ya. Jadi generasi bisa banget menurut gue itu tadi, generasi yang bisa apa aja gitu loh. Dan jangan generasi yang harusnya dia punya potensi, cuman harus dikeluarin potensinya gitu. Caranya lo harus coba sesuatu yang baru gitu loh, dan lo harus peka antar kiri kanan lo harus bisa dibilang kayak lo harus coba crack kreativitas lo seperti apa gitu, dan benar-benar generasi yang harus berani mencoba sih, intinya itu. Mumpung keadaannya seperti ini ya gitu. Oke, selamat, Anda repeat order, bagus pengertiannya. Nah, coba Danila nih, deng. Generasi bisa banget menurut aku generasi yang memang sudah beradaptasi ya, dalam arti dengan situasi seperti ini tetap bisa ngejalanin apa tujuan utamanya. Kayak misalnya sekarang aku manggung nih, tujuannya manggung. Gimana caranya supaya kita bisa manggung dan tetap didengar sama penonton? Yaitu dengan cara virtual dan segala macamnya semua yang berada di sini. Jadi menurut aku nggak ada yang nggak bisa. Itu menurut aku generasi bisa banget tuh itu. Hehe, selamat, Anda juga repeat order. Oke, terima kasih banyak Danila, terima kasih banyak Mas Nanda. Sama-sama. Nah, Sama-sama. itu dia tadi buat kamu teman-teman generasi bisa banget di rumah ya. Karena di saat pandemi yang seperti ini, stres dan jenuh pasti adalah hal utama yang terpicu untuk muncul. Dan hal ini pula yang
akan menghambat kreativitas kita. Tapi rintangan yang ada ini bisa kita jadiin sebagai bahan pelajaran yang baru untuk mengeksplor hal yang baru juga dan mengupskill diri kita untuk menjadi lebih kreatif lagi. Makanya ya, lo coba dimulai dari kenalin diri lo sendiri biar lo tahu passion lo itu di mana. Dan ketika lo mau nyoba buat explore lebih jauh dan lebih dalam lagi, lo bisa lakuin dengan penuh hati dan juga tanpa adanya stres, dan pastinya lo juga bisa ngelakuin semuanya dengan total ya. Keadaan yang gak asik kayak gini nih bukan berarti menjadi penghalang yang mutlak dong teman-teman. Nah, yang membuat kita tidak bisa berkembang. Maka dari itu, growth mindset sangat dibutuhin. Biar lo nggak stuck di suatu keadaan, terutama di pandemi seperti ini ya. Sekali lagi terima kasih Danila, terima kasih Ernanda. Dan juga buat kamu teman-teman generasi bisa banget di rumah, don't go anywhere. Habis ini kita bakal ada financial hack. Stay put. Nah, itu dia tadi teman-teman, gue sudah ngobrol barengan sama Ernanda, sama Danila juga. Seru banget, mereka sudah ngasih tahu kita bagaimana sih caranya lo tetap kreatif walaupun di rumah aja. Ingat ya, kalau sudah menemukan passion lo dan lo sudah menjalankan dengan senang hati, bukan berarti lo harus senang-senang terus dan jadi boros. Jangan lupa juga untuk lebih baik dalam mengelola keuangan. Ini penting. Nah, sekarang ada Felicia Putri yang bakal ngasih kita tips seputar financial. Tapi sebelumnya nih, gue pengen ingetin buat kamu, teman-teman generasi bisa banget, jangan lupa untuk men-scan QR code. Silakan. Nah, di-scan dulu QR code-nya, lo bisa mendapatkan e-sertifikat dan juga ada hadiah premium Inspigo. Lo bisa berlangganan premium Inspigo selama 2 minggu, guys ya. Jadi silakan. Nah, di-scan dulu QR code-nya ya. Itu dia. Oke. Kalau sudah di-scan QR code-nya, berarti kita nggak usah lama-lama lagi ya. Kita langsung aja, ini dia ada financial hack dari Felicia Putri. Mau normal atau new normal? Kami harus selalu fit dan siap hadapi situasi. Kreatif cari solusi dan kolaborasi. Kami generasi penuh inspirasi. Kami generasi bisa banget. Bear Brand, rasakan kemurniannya dari Nestle. Halo semua, perkenalkan namaku Felicia. Aku adalah generasi bisa banget. Semoga belum bosen ya. Gimana tadi sesi talk show bersama Ernanda dan Danila? Seru banget ya. Dan semoga bisa membantu generasi bisa banget untuk mengeluarkan potensi kreativitas terbaik selama di rumah aja. Di situasi yang gak pasti kayak gini akan selalu ada rintangan yang menghalangi dan mengacaukan rencana kita. Oleh karena itu sebagai generasi bisa banget, kita harus selalu jaga kondisi, kreatif cari solusi, dan siap hadapi apapun situasi yang terjadi. Nah, dalam kesempatan ini, aku mau membagikan tips mengenai unlocking multiple income doors yang bisa teman-teman generasi bisa banget lakuin sendiri di rumah. Nah, ada banyak cara untuk nambah income, dan aku coba rangkumin jadi 3 ya. Pertama, secara vertikal atau nambahnya tuh ke dalam. Ini tuh dari kerjaan utama kita sekarang nih. Gimana sih caranya kita bisa memperdalam ilmu, pengalaman, dan kemampuan kita biar kita tuh deserve promosi dan kenaikan gaji. Misal ya, kita tuh profesional yang kerja di bank nih dengan gaji 5 juta per bulan. Coba cari cara untuk gaji kita tuh bisa naik ke 8 atau 10 juta per bulan. Salah satunya adalah dengan upgrade skill, ambil sertifikasi atau pelatihan yang sesuai dengan bidang kerja kita. Positifnya adalah cara ini bisa nambah income secara tidak terbatas. Kalau orang bilang ya, sky is the limit. Semakin kita skillful dalam kerjaan kita, di waktu yang sama kita bisa naikin penghasilan kita ke 10, 20, 50, atau bahkan 100 juta per bulan. Tapi bad newsnya adalah cara nambah income ini tuh butuh proses yang lumayan panjang.
Nah, selain nambah income secara vertikal, kita juga bisa nambah secara horizontal atau nambah ke samping. Kalau ini tuh kayak nambah side jobs gitu. Contoh ya, ada profesional yang kerja di bank dengan gaji 5 juta per bulan. Terus doi coba cari tambahan penghasilan dengan buka PO kue pas weekend yang bisa dapat tambahan sekitar 3 juta per bulan. Selain itu, dia juga sempat iseng-iseng bikin konten di sosial media dan sekarang lumayan followersnya. Kadang dapat endorsement 1-2 juta lah per bulan. Nah, cara ini tuh lebih cepat dalam nambah income, tapi negatifnya pertambahannya tuh biasa terbatas. Karena waktu dan tenaga yang kita punya juga terbatas kan. Terus gimana nih caranya untuk mulai nambah secara horizontal? Kita bisa mulai dari tanya diri sendiri nih, secara internal. Kita tuh sukanya apa sih? Bisanya apa? Punyanya apa? Mulai aja dari yang sederhana, mulai dari hobi kita. Atau kita juga bisa mulai lihat orang lain tuh butuhnya apa atau secara eksternal. Misal, lagi musim corona gini banyak yang butuh masker, corona finger, hand sanitizer, atau mungkin aksesoris sepeda, tanaman hias. Kita bisa coba cari vendor dan mulai jualan di social media atau e-commerce. Selalu ada jalan buat mereka yang mencari. Tips yang ketiga adalah nambah secara diagonal. Enggak deng. Jadi selain nambah secara vertikal dan horizontal, kita juga bisa lebih cerdas menempatkan uang kita. Tips yang ini tuh nggak terlalu butuh usaha ekstra. Sumber daya yang dikeluarin tuh sama, cuma beda tempat naruh uang aja dan hasilnya bisa sangat berbeda. Contoh ya, selama ini kan kalau kita nabung ya di tabungan bank atau celengan kan, yang bunganya nggak sampai 1% per tahun dan kena biaya admin lagi. Padahal ada loh tempat lain yang mirip banget dengan tabungan, tapi returnnya jauh lebih tinggi. Namanya reksadana pasar uang, yang isinya adalah deposito bank. Returnnya bisa 5-7% per tahun dan udah nggak kena pajak lagi. Dan karena isinya, reksadana pasar uang ini tuh produk anti rugi-rugi club. Kalau lihat harganya tuh selalu naik lurus. Cocok untuk semua orang yang baru mau mulai berinvestasi. Nah, itu contoh pertama untuk lebih cerdas menempatkan uang. Cara kedua, mungkin kita semua udah ngerti nih sama namanya deposito bank kan, yang sekarang bunganya sekitar 4-5% lah per tahun. Dan kena pajak tabungan 20%. Kalian tahu gak sih, ada loh produk keuangan lain yang persis banget sama deposito. Namanya obligasi negara. Bedanya cuma deposito ini dikeluarkan bank dan obligasi ini dikeluarkan pemerintah Indonesia. Bunganya lebih tinggi, pajaknya lebih rendah, dan lebih aman lagi karena dijamin negara. Nah, itulah 3 cara nambah income di tengah krisis. Pilih yang cocok denganmu dan yang paling penting jangan lupa mulai dilakukan. Selamat memulai! Nah, itu dia tips unlocking multiple income doors. Jangan lupa untuk selalu jaga kondisi, stay positive, stay kreatif, and stay productive. See you tomorrow, generasi bisa banget. Oke, terima kasih Felicia Putri. Itu dia tadi buat kamu teman-teman generasi bisa banget. Ada financial hack dari Felicia Putri ya. Nah, berarti kalau sudah masuk financial hack, kita sebentar lagi bakal nonton special performance. Nah, berarti kita talk show-nya sudah selesai. Tapi buat kamu, tenang aja kalau lo ngerasa, aduh tapi gue belum cukup nih, gue masih pengen ngobrol-ngobrol lagi nih, gue pengen improving myself more. Tenang aja, kita masih bisa ketemu besok di episode terakhir. Generasi bisa banget Skill Up Project powered by Bear Brand in collaboration with Inspigo Inspiration on the go. Jadi make sure besok tanggal 8 November jangan ketinggalan. Generasi banget Skill Up Project jam 1 sampai selesai ya. Oke, gue pengen ingetin lo lagi nih buat generasi bisa banget di rumah. Silakan di-scan dulu dong QR code-nya. Nah, itu dia tuh ya. Silakan di-scan untuk mendapatkan e-sertifikat dan juga berlangganan Inspigo Premium gratis. Jadi di-scan sekarang ya. Oke, udah di-scan?
it's time for me to go. Jadi buat kamu jangan lupa ya, kita ketemu lagi besok di Generasi Banget Skill Up Project powered by Bear Brand in collaboration with Inspigo, Inspiration on the go.